Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi dengan majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Malam ini di malam ke-23 Ramadan kita kembali membahas salah satu mata kuliah wajib di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, yaitu tentang salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab 56. Bismillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya kira-kira begini ya terjemahan bebasnya. Karena kita ini lidah Indonesia tidak sefasih lidah-lidah Arab sana. Ya minimal kita paham lah arti dari ayat tersebut. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat akan Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, kita harus bedakan ya arti kata hubungan dan berhubungan. Ini salah satu contoh ya. Hubungan itu masih kata dasar. Dia juga kata benda abstrak. Belum ada makna dalam kata tersebut. Tapi bila kata tersebut diberi awalan berhubungan, nah barulah ada makna dari hubungan itu sendiri. Gitu ya. Sama dengan beristighfar. Mengucapkan istighfar beda dengan beristighfar. Mengucapkan takbir beda dengan bertakbir. Mengucap syukur hamdalah beda dengan bersyukur. Demikian pula dengan salawat. Mengucapkan salawat beda dengan bersalawat. Jadi ketika mengucapkan kalimat salawat, nah itu belum bersalawat. Itu baru mengucapkan kata salawat. Ketika mengucapkan istighfar, belum tentu beristighfar. Gitu ya. Nah, misalnya ketika kita melihat orang yang berperilaku buruk menurut pendapat kita, lantas kita mengucapkan astagfirullah, orang itu kok jahat sekali. Nah, ucapan istighfar itu tidak ada kandungan dan makna misalnya memohon ampunan atas dosa dan kesalahan, namun hanyalah semacam ya ucapan istighfar biasa yang malah mencela perilaku orang lain. Justru terkadang istighfar seperti begitu masih perlu juga diistighfari lagi. Gitu ya. Ya sama dengan bersalawat. Mengucapkan salawat dan bersalawat. Ya, kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad atau bersalawat kepada Rasulullah Muhammad. Nah, yang diperintahkan itu bersalawat, bukan mengucapkan salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah
salam penghormatan kepadanya. Banyak orang yang hanya mengucapkan salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan semua versi-versi salawat. Itu kan rata-rata hanya mengucapkan salawat, bukan bersalawat. Bersalawat itu bukanlah amalan yang dihitung-hitung banyaknya demi segala sesuatu. Misalnya, perbanyak salawat supaya bisa dapat rezeki berhaji, perbanyak salawat untuk bisa melunasi hutang, perbanyak salawat supaya dapat syafaat nanti, dan banyak lagi hajat-hajat nafsu yang lain. Tapi hanya dengan mengucap salawat, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, salawat itu bukan juga bacaan sanjungan yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat loh, biasa acara-acara banyak yang bacaan bersanji apa segala macam, menceritakan tentang kisah hidup Rasulullah Muhammad, dan juga banyak bacaan-bacaan salawat di dalamnya. Tapi itu bukan yang dimaksud. Salawat itu adalah hubungan umat kepada Muhammad. Umat itu hakikatnya diri keseluruhan batang tubuh ini. Muhammad itu hakikatnya rahasia Allah yang hidup di tiap-tiap diri atau di tiap-tiap jiwa. Makanya Nabi Muhammad bin Abdullah sendiri pun bersalawat atas dirinya, bersalawat atas Rasulullah Muhammad. Diri batin yang mengandung rahasia. Dirinya itu bukan untuk pribadi beliau, tapinya kata tunjuk kepada sifatnya. Bersalawat itu maknanya terhubung kepada Rasulullah melalui tali wasilah. Rasulullah inilah tali wasilah Allah atas tiap-tiap jiwa. Maka pahamilah hakikat salawat sehingga kita bisa benar-benar bersalawat di tiap saat. Gitu ya, sadarilah, pahamilah. Bukan hanya habis di bibir sekedar bacaan dan sanjungan saja, sampai berbusa-busa mulut pun tidak akan mendapatkan faedahnya. Begitu ya. Jadi harus benar-benar kita paham perbedaan antara bersalawat dan membaca salawat. Beda jauh antara keduanya. Kebanyakan orang hanya membaca salawat. Membaca salawat itu adalah memuja dan memuji Nabi Muhammad. Sedangkan bersalawat itu artinya terhubung senantiasa, berkekalan terus, terhubung. Terhubung itu bukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah yang telah wafat 1450 tahun yang lalu. Itu salah kaprah itu kalau yang dimaksud dengan begituan. Tapi yang dimaksud dengan terhubung itu kepada Rasulullah Muhammad yang hidup dan tidak pernah mati. Nabi Muhammad itu petunjuk jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang ditunjuk ialah Muhammad Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad SAW sendiri pun bersalawat kepada Rasulullah Muhammad. Jadi kalau ada kata-kata ya perbanyaklah salawat atas Nabi agar mendapatkan syafaat. Maksudnya itu ikutilah Nabi Muhammad SAW sehingga terbuka rahasia rahmat Muhammad Rasulullah. Nah, kalau cuman mengucap salawat dan salam kepada
Nabi Muhammad yang 1450 tahun yang lalu, ya salawatnya tidak akan sampai. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah wafat. Siapa yang mendengar salawat Anda? Jadi bukan itu yang dimaksud ya. Tapi itu yang kami katakan tadi, bahwa yang dimaksud dengan salawat sesungguhnya itu adalah tali hubungan antara diri kita ini dengan Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad yang ada di zaman kita sekarang. Meskipun tidak lagi disebut Rasulullah, tapi ada manusia yang menjadi representasi dari Rasulullah Muhammad. Isi dalam Muhammad ada pada diri manusia tersebut. Nah, itu yang kita cari, supaya kita bisa menghubungkan diri kita dengan diri orang tersebut. Nah, sehingga dengan berhubungan dengan orang tersebut yang akan bisa menghubungkan kita dengan Rasulullah Muhammad. Jadi salawat itu bukan bacaan yang didedangkan dengan suara yang lembut, merdu, seperti yang sering-sering kita lihat ya, acara-acara salawatan di TV-TV atau di media-media sosial. Nah, itu cuman nyanyi-nyanyian itu ya, tidak berarti apa-apa. Nah, apalah arti lantunan lagu dan syair jika tidak tahu maknanya. Syair dan lantunan lagu-lagu itu atau pujian-pujian itu ya kan baru membaca kisah-kisah dan cerita-cerita kebesaran Nabi Muhammad. Padahal hakikat terhubung itu bukan dilantunkan, bukan dinyanyikan, bukan diucapkan. Terhubung itu senantiasa, tidak lagi berwaktu atau saat ada acara tertentu saja. Jadi terhubung itu tidak lagi dalam waktu tertentu. Ya, namanya saya terhubung, ya, tidak lagi gaduh dalam ucapan, berteriak-berteriak, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu ya. Ya, namanya saja telah terhubung, tidak gaduh lagi dalam ucapan, tapi damai dalam batin yang tenang. Dan dengan bersalawat itu adalah jalan kita menuju hakikinya salat. Demikian ya. Ingin belajar tentang salawat yang nyambung pada Rasulullah Muhammad, ingin belajar tentang hakikinya salat yang berkekalan dengan gelombang dan frekuensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah ke Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang saat ini sudah ada di 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan lapang dada dan hati terbuka. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek tarekat waris mutlak Naqsabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, sang waliyah mursidah, Rasulun min anfusikum di zaman ini. Ilahi anta maksudi waridauka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.